Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 matematika, materi kecepatan, tentang memahami satuan panjang. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar kecepatan dan debit 3.3 mencakup menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak, kalian perhatikan penjelasan Pak Agung dari video pembelajaran ini mulai awal sampai akhir, supaya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kalian di akhir pembelajaran video nanti. Selamat menyaksikan. Yang kita pelajari yaitu memahami satuan panjang. Mengubah satuan panjang itu ada dua cara anak-anak. Cara pertama menggunakan tangga satuan panjang. Kemudian cara yang kedua menggunakan tabel satuan panjang. Kita belajar dulu untuk cara yang pertama dengan menggunakan tangga satuan panjang. Cara pertama menggunakan satuan panjang. Pertama adalah kita harus tahu dulu kepanjangan dari km yaitu kilometer, kemudian hm yaitu hektometer, dam itu adalah dekameter, m adalah meter, kemudian dm itu adalah desimeter, kemudian cm yaitu sentimeter, yang terakhir mm adalah milimeter. Untuk memahami satuan panjang terdiri atas, ya ini anak-anak, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, perhatikan, jika nanti kita belajar untuk tangga, turun satu kali itu sama dengan turun satu tangga. Nanti kalau turun satu kali dikalikan 10. Sedangkan kalau naik satu kali atau naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, coba perhatikan tangga berikut. Jika kilometer ke hektometer berarti turun satu kali, menunjukkan turun satu kali dikali 10. Kemudian jika naik satu kali atau naik satu tangga dibagi 10. Berikut konversi beberapa satuan panjang. 1 km perhatikan sama dengan titik-titik meter. 1 km berarti ke meter. 1 turun ya anak-anak. Turun berapa? 1, 2, 3. Berarti turun 3. Berarti 10 dikali 10, 100 dikali 10, yaitu 1000. Hasilnya yaitu 1000. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter. 1 km sama dengan titik-titik dekameter. Berarti dekameter, 1 kilo ke dekameter. Berarti turun 1, 2. Kalau turun 2 berarti 10 dikali 10, hasilnya yaitu 100. Jadi 1 km sama dengan 100 dekameter. 1 desimeter berapa sentimeter? Berarti turun 1 anak-anak. Jadi kalau turun 1 dikalikan 10. Jadi hasilnya yaitu 10. 1 desimeter sama dengan 10 cm. Kemudian 1 mm sama dengan berapa cm? 1 mm berapa cm? Berarti naik. Perhatikan panah ini naik berapa? Naik 1. Berarti dikali 1/10. Jadi 1 mm sama dengan 1/10 cm. Atau bisa ditulis 1 mm sama dengan 0,1 cm. Berikutnya 1 mm sama dengan berapa desimeter? Perhatikan di sini panahnya dari milimeter naik ke desimeter, berarti naik berapa tangga? 2 tangga.
Kalau naik 2 tangga berarti dikali berapa? Dikali 1/100. Jadi 1 mm sama dengan 1/100 desimeter. Atau bisa ditulis 0,01. 1 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, kita lihat di sini, perhatikan panahnya anak-anak. Meter berarti naik tangganya ke kilometer. Berapa tingkat? 1 dari meter ya. 1, 2, 3. Berarti 3 tingkat ke atas itu dikali 1/10 dikali 1/10 dikali 1/10. Berarti ketemu berapa anak-anak? Ya betul, 1/1000. Atau ini anak-anak, untuk 1/10 itu bisa ditulis juga dengan 0,001. Itu tadi adalah beberapa konversi satuan panjang dengan menggunakan cara tangga. Bagaimana? Mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Berikutnya, perhatikan di sini contoh soal. 5 km berapa dekameter? 4000 desimeter berapa hektometer? Jawabannya yaitu 5 km sama dengan 5 dikali 100. Nah, 100 ini dari mana? Dari kilometer ke dekameter. Jadi turun 1, 2, berarti dikali 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500 dekameter. Kemudian 4000 desimeter berapa hektometer? Nah, berarti dari desimeter ke hektometer naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3 berarti dikali 1/1000. Berarti di sini 4000 dikali 1/1000. Kita coret anak-anak di sini. Jadi punya nolnya 3, kita coret di sini nolnya 3, berarti tinggal 4. Ya, 4 kali 1 4. Berarti hasilnya yaitu 4 hektometer. Bagaimana? Mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, coba kalian simak penjelasan berikut ini. Mengubah satuan panjang bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan tangga satuan panjang yang seperti ini. Dan cara yang kedua, bisa dilakukan dengan menggunakan tabel satuan panjang seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengubah satuan panjang dengan cara tabel. Misalnya kita punya soal 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat di sini, meter posisinya di sini, sentimeter posisinya di sini. Jadi arahnya adalah ke kanan. Kita buat garis batas. Nah, angka 3 tulis di bawah M. Kotak yang kosong kita isi dengan 0. Selesai. Maka 3 meter sama dengan 300 meter. Oke, berikutnya soal yang kedua. 5 dekameter sama dengan berapa sentimeter? Dekameter di sini, sentimeter di sini. Arahnya adalah ke kanan. Buat garis batas dulu. Nah, angka 5 kita tulis di bawah dekameter. Kemudian kolom yang kosong kita isi dengan angka 0. Selesai. Maka 5 desimeter sama dengan 5000 cm. Berikutnya 15 km sama dengan berapa sentimeter? Kilometer ada di sini, sentimeter ada di sini. Arahnya adalah ke kanan. Buat garis batas. Angka 15 kita tuliskan di bawah kilometer. Kolom yang kosong kita isi dengan angka 0. Selesai. Nah, sekarang 3,5 km. KM ada di sini, M ada di sini, arahnya adalah ke kanan. Garis batas di sini. Angka 3 tulis di bawah KM. Kemudian 5 ini tuliskan di sini bawah HM. Ada 2 kotak kosong, kita isi dengan 0. Selesai.
maka 3,5 km sama dengan 3.500 km. Berikutnya 13,5 km sama dengan titik-titik M. KM di sini, M-nya di sini arahnya adalah ke kanan. Garis batas di sini. Angka di samping kiri tanda koma, yaitu angka 13, kita tuliskan di sini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan kita tuliskan di bawah kolom berikutnya. 2 kolom yang kosong kita isi dengan angka 0. Selesai. Maka 13,5 km sama dengan 13.500 meter. Sekarang 1,35 km. KM di sini dijadikan M. M di sini berarti arahnya ke kanan. Garis batas. Angka 1 yang di sebelah kiri tanda koma kita tulis di bawah KM. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda koma kita tulis di bawah kolom berikutnya. Angka yang kosong kita isi dengan 0. Selesai. Maka 1,35 km sama dengan 1.350 meter. Oke. Kesimpulannya, jika arahnya ke kanan, maka tambahkan angka 0 pada kotak yang kosong. Mudah bukan? Berikutnya, kita akan mencoba hal yang sebaliknya. 300 cm diubah menjadi meter. Ini cm di sini, meter di sini. Maka arahnya adalah ke kiri. Angka 300 ini kita tuliskan mulai dari cm sampai garis batas. cm 003. Oke, sudah berhenti sampai garis batas saja ya. Nah, ini nolnya bisa dihapuskan karena kita hanya memerlukan angka yang di bawah M, meter, yaitu angka 3. Selesai. Maka 300 cm sama dengan 3 meter. Mudah bukan? Berikutnya 3.500 cm sama dengan berapa meter? cm ada di sini, meter ada di sini. Arahnya ke kiri. Kita buat garis batas. Angkanya kita tuliskan mulai dari cm. Karena di sini cm, maka mulai dari cm 00. Ini masih ada 2 angka, tapi kotaknya tinggal 1. Maka kita tulis semuanya 35 ya, kita tulis jadi 1 kolom, kemudian nolnya dihapus, maka hanya tinggal angka 35 di bawah M. Selesai. Maka 3.500 cm sama dengan 35 meter ya, mudah bukan? Oke, berikutnya 13.542 cm dijadikan dam. Sentimeter ada di sini, dekameter ada di sini. Berarti arahnya ke kiri. Buat garis batas. Nah, angka ini tidak ada nolnya. Kita langsung saja meletakkan atau menuliskan angkanya mulai dari cm ya, sesuai dengan yang di sini, mulai dari cm. 2, 4, 5, tinggal 1 kotak. Di sini ada 2 angka, maka kita tuliskan semuanya karena tidak boleh melewati garis batas. Yang diminta adalah dam ya, dijadikan dam. Maka kita batasi di sini 13, kita tulis semua. Nah, karena yang diminta dam, maka di sini kita pisahkan dengan tanda koma. Selesai. Dengan demikian 13.542 cm sama dengan 13,542 dekameter. Oke. Soal berikutnya 542 meter sama dengan berapa kilometer?
meter ada di sini, kilometer ada di sini, berarti arahnya ke kiri. Kita buat garis batas. Kita akan menuliskan angka 2 di bawah meter. Kemudian 4, 5. Di sini masih ada kotak kosong, tapi belum mencapai batas, garis batas, maka kita isi dengan angka 0. Nah, karena yang diminta km dijadikan km, maka di sini kita kasih tanda koma. Selesai. Maka 542 meter sama dengan 0,542 km. Kesimpulannya, jika arahnya ke kiri, maka angka 0 di sebelah kanan dihapuskan. Nah, mudah bukan? Berlatihlah dengan angka-angka yang lain. Matematika itu mudah. Tugas kalian yang pertama, perhatikan, lengkapilah nilai satuan panjang pada soal berikut. Kerjakan di buku tulismu. Jadi ada 20 soal, kalian kerjakan di buku tulismu. Kemudian yang kedua, tugas kalian di rumah yaitu menyelesaikan soal cerita berikut nomor 1 sampai nomor 5. Ini adalah tugas dua kalian, dikerjakan di buku tugas kalian, buku tulis. Jangan lupa sebelum mengerjakan kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi matematika kelas 5 tentang kecepatan memahami satuan waktu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.